Maka dengan itu ada dua cara, ya, ada dua cara membaca Al-Fatihah. Yang pertama, ya, sesuai dengan pendapat yang pertama, maka Bismillahirrahmanirrahim tidak akan dibaca, maka mereka akan mulai langsung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan tentang seputar basmalah. Apa hukum membaca basmalah ketika sholat? Baik, jawabannya adalah kita akan mengetahui pendapat para ulama dari 4 mazhab tentang hukum basmalah, sehingga pemahaman kita akan menjadi lebih luas lagi. Baik, tentang basmalah itu ada 2 pendapat dari para ulama. Pendapat pertama itu dari Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk daripada Al-Fatihah dan juga surat-surat selainnya. Namun basmalah termasuk daripada surat An-Naml, ya. Jadi basmalah hanya ada dan termasuk daripada ayat dalam surat An-Naml, bukan dalam Al-Fatihah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua itu adalah pendapat daripada Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke dalam ayat Al-Fatihah. Jadi Bismillah termasuk daripada salah satu Al-Fatihah, salah satu ayatnya, ya. Dan tentu juga termasuk daripada ayat surat An-Naml. Itu adalah pendapat daripada para ulama kita. Lalu apa dalil mereka atas pendapat yang mereka kemukakan? Oke, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk daripada surat Al-Fatihah mengambil daripada hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Saya pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, Umar, Uthman, namun saya tidak mendengar satu pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, berdasarkan hadis ini riwayat Muslim dari Anas bin Malik, maka Hanafiyah dan Malikiyah mengambil kesimpulan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk daripada Al-Fatihah. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bismillah termasuk daripada surat Al-Fatihah, maka mereka berlandasan dengan hadis riwayat Abu Dawud
dari Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan bacaan Nabi. Bacaan Nabi bagaimana? Yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya dengan memutus atau membacanya ayat demi ayat. Itu mengapa pendapat yang kedua mengatakan bismillah termasuk daripada Al-Fatihah. Kemudian didukung lagi dengan hadis berikutnya dalam riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kalau kalian membaca alhamdulillah, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena apa? Innaha umul Quran, karena karena dia adalah umul Quran, induknya Al-Quran. Wasab'ul mathani, dan 7 ayat yang sering diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillah ihda ayatiha, salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Nah, berdasarkan inilah ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Nah, setelah itu maka apa pengaruh daripada perbedaan ulama tersebut dalam pembacaan Al-Fatihah ketika sholat? Maka dengan itu ada 2 cara, ya, ada 2 cara membaca Al-Fatihah. Yang pertama, ya, sesuai dengan pendapat yang pertama, maka bismillahirrahmanirrahim tidak akan dibaca, maka mereka akan mulai langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat siratal ladzina an'amta alaihim, dia akan bagi menjadi 2, ya, yang mana siratal ladzina an'amta alaihim itu menjadi ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin menjadi ayat ke-7. Nah, itu bacaan menurut ulama-ulama dari pendapat yang pertama. Adapun ulama pendapat yang kedua berbeda dengan yang pertama, maka mereka tetap akan membaca bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan yang dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Namun di ayat terakhir siratal ladzina an'amta alaihim, mereka tidak akan berhenti di sana, melainkan mereka akan meneruskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu bacaan menurut pendapat yang kedua. Namun dari ulama pendapat yang kedua, yaitu Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bismillahnya itu tidak dijaharkan, tidak dilantangkan, tetapi dipelankan saja. Jadi bacanya pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu menurut Hambali, madhab Hambali. Adapun menurut madhab Syafi'i, dia tetap bismillahnya itu dikeraskan, dilantangkan. Baik, itulah hukum seputar basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan cara membacanya ketika dalam sholat. Semoga dengan ini sahabat semuanya menjadi paham lagi tentang fikih Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Baik, insyaallah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.